Oke, baik Pak. Kita coba ya Pak ya, mungkin ya? Oke, Saya silakan. mulai ya, baik. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sinyalnya baik di daerahnya, kameranya boleh di-on-kan, atau kalau misalnya sinyalnya kurang baik boleh di-off-kan. Untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu praktisi dari PT Indonesia Power, yaitu adalah Pak Rian. Nanti coba saya akan share-kan CV-nya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mencoba berdiskusi dengan Pak Rian ini terkait dengan Exergi. Di sini sebetulnya untuk peserta mata kuliah ini hanya 22 orang, akan tetapi di sini ada beberapa tambahan dari semester atas, dan juga kalau saya lihat ini ada alumni juga yang ikut join, mungkin ingin ingat-ingat lagi masa lalu, atau mungkin ada yang kurang, jadi ingin ikut serta. Nanti boleh kalau misalnya nanti dari teman-teman ingin berdiskusi atau ingin bertanya kepada Pak Rian, boleh dituliskan di kolom chatnya, atau kalau misalnya kira-kira ingin langsung bertanya, boleh diklik tombol raise hand-nya ya teman-teman semuanya. Sebelum memulai, mungkin saya izin untuk share-kan terlebih dahulu CV dari Pak Rian. Nah, ini Pak Rian ini panggilannya Pak Rian ya, Rian Cendiriawan. Saya khawatir salah nih menyebutkan namanya. Beliau saat ini posisinya sebagai ahli muda engineering efisiensi BLT OMO ya Pak ya, di PT Indonesia Power. Kemudian beliau ini S1 mesin, tahun lulusnya 2013 dari Universitas Brawijaya, Unbram ya, di Malang. Untuk sertifikasinya nih sebetulnya pas nih Pak, ikut auditor sebagai auditor energi ya Pak ya. Auditor energi, kemudian untuk pendidikan non formalnya ada banyak. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih detail, nanti CV-nya mohon izin bisa diinfokan ya Pak ya. Iya. Ya, ini soalnya ada banyak nih. Saya tidak bisa sebutkan semuanya. Untuk riwayat jabatannya mulai dari operator senior di control room, kemudian ahli muda engineering efisiensi, dan yang terakhir saat ini sebagai ahli muda engineering efisiensi BLT OMO. Mungkin itu untuk CV singkat dari Pak Rian. Untuk hari ini saya serahkan kepada Pak Rian untuk memulai perkuliahan tamu ini. Nanti untuk teman-teman tadi saya coba ingatkan kembali, apabila ada yang mau bertanya atau berdiskusi silahkan dituliskan di kolom chatnya, atau bisa langsung klik di tombol raise hand-nya. Mungkin itu dari saya Pak Rian, selebihnya saya teruskan ke Pak Rian. Silahkan Pak Rian. Iya. Terima kasih Mbak Kak Ros ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada ITPLN atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan kuliah tamu pada siang hari ini, rekan-rekan mahasiswa maupun alumni dari ITPLN. Sebelumnya suara saya bisa diterima dengan jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya? Jelas Pak. Jadi sedikit tadi dijelaskan oleh Bu Ros bahwa sekarang saya berada di posisi saya bekerja di PT Indonesia Power, di PLTU Lontar. PLTU Lontar itu letaknya di Kabupaten Tangerang, sekitar 30 km dari Jakarta, atau sekitar 20 km dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Di situ ada PLTU Tangerang dengan kapasitas 3x315 MW. Di sini di sini Indonesia Power sebagai jasa operation and maintenance, makanya di situ disebut PLTO
OMU ya, jadi Operation and Maintenance Unit gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang eksergi, analisis eksergi pada PLTU. Sebelumnya kalau boleh menyampaikan, saya sangat tidak familiar sebenarnya dengan materi eksergi ini, tapi karena permintaan dari teman-teman di bidang COE, Corporate Center of Excellence atau diklatnya IP di kantor pusat, dan saya pelajari sedikit, ternyata masih ada hubungannya tentang termodinamika, eksergi, dan teknologi PLTU itu sendiri. Makanya saya akan menyampaikan beberapa hasil pencarian saya di internet mengenai eksergi. Semoga nanti kita bisa sama-sama saling belajar, baik dari dari Bapak Ibu sekalian dan saya gitu, saling diskusi gitu. Nah, di sini untuk PPT-nya udah terlihat ya? Sudah Pak, tinggal slideshow aja Pak. Oke. 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 Sekarang udah terlihat ya untuk PPT-nya? Sudah Pak. Untuk ini sekarang posisinya di eksergi pada PLTU. Jadi nama saya kembali lagi saya jelaskan di sini. Saya Rian Cendiriawan dari Engineering Efisiensi di PT Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar. Nah, ini kontennya. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini, sebelumnya tadi Karas menyampaikan bahwa ini salah satu dari mata kuliah termodinamika ya. Nah, memang ada hubungannya, jadi saya sedikit akan menjelaskan tentang termodinamika itu sendiri, lalu akan menjelaskan tentang eksergi itu sendiri, dan teknologi di PLTU. Nah, sekarang termodinamika. Jadi termodinamika itu apa sih? Termodinamika adalah cabang fisika yang berhubungan dengan panas, kerja, dan suhu, dan hubungannya dengan energi, radiasi, dan sifat fisik materi. Nah, perilaku besaran-besaran ini diatur oleh 4 hukum termodinamika. Secara umum kita tahu ya, termodinamika 0, termodinamika 1, termodinamika 2, termodinamika 3 yang nanti akan dijelaskan berikutnya. Termodinamika berlaku untuk berbagai topik dalam sains dan teknik. Nah, kita sebagai ini kebanyakan teknik mesin ya, semuanya teknik mesin. Jadi teknik yang mempelajari termodinamika ini terutama kimia, fisik, biokimia, teknik mesin, tapi bisa juga di bidang meteorologi. Seperti itu. Nah, secara historis termodinamika berkembang dari keinginan untuk meningkatkan efisiensi mesin uap awal, terutama melalui karya fisikawan Prancis bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot atau tahun 1824 yang percaya bahwa efisiensi mesin adalah kunci yang dapat membantu Prancis memenangkan perang Napoleon. Nah, ini saya catur dari Wikipedia ya. Jadi awalnya termodinamika ini ditemukan oleh Pak Nicolas Carnot ini untuk memenangkan peperangan Napoleon pada waktu itu. Nah, selain itu fisikawan Skotlandia, Irlandia bernama Lord Kelvin adalah orang pertama yang merumuskan definisi ringkas termodinamika yang pada tahun 1854 yang menyatakan termodinamika adalah subjek dari hubungan panas dengan gaya yang bekerja antara bagian-bagian benda yang berdekatan dan berhubungan panas ke agen listrik. Secara mendasar, fundamental, termodinamika itu sendiri, pertama adalah hukum termo pertama itu menjelaskan tentang kekekalan energi, atau di situ bisa kita umum mengetahui tentang internal energi, atau internal energi ini adalah total kinetik energi dan potensial energi yang dimiliki oleh molekul di dalam sistem gitu. Nah, internal energi ini dilambangkan dengan delta
U di dalam hukum termodinamika pertama yang menyatakan bahwa delta U ini atau interaksi energi dalam suatu molekul ini dihasilkan dari panas atau Q dari molekul tersebut dikurangi kerja yang dihasilkan oleh sistem tersebut gitu. Nah, misalnya di sini Q-nya itu positif, berarti ada panas yang keluar dari molekul ke sistem, atau Q-nya negatif atau panas yang terserap ke dalam molekul tersebut. Nah, di sini kalau W-nya atau work atau kerjanya itu positif, berarti kita memberikan kerja kepada sistem, atau W-nya negatif, kita mengambil kerja, kita memberikan kerja kepada sistem, atau yang W-nya positif itu berikan kerja untuk di luar sistem. Jadi selanjutnya di sini sekarang ada 4 tipe dasar proses di mana sifat termodinamika suatu sistem umumnya gas ideal dalam beberapa jenis wadah dapat berubah sesuai dengan hukum pertama. Jadi ada 4 tipe dasar proses. Yang pertama itu adalah volume. Volume di sini merupakan hal yang penting ya dalam termodinamika. Volume satuannya bisa meter kubik, sentimeter kubik, liter, dan segala macam. Pressure atau tekanan, di mana satuannya adalah gaya terhadap luas area. Terus temperatur, di mana satuannya bisa kita tahu Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan lain-lain. Dan panas. Tetap Q. Jadi panas itu adalah energi yang diberikan pada suatu satuan massa. Gitu. Selanjutnya, nah proses termodinamika berdasarkan 4 properti utama tadi itu bisa kita ketahui. Yang pertama itu adalah isovolumetric process, atau proses di mana volume bejana itu tetap. Nah, jadi di dalam satu sistem terjadi perubahan tekanan atau pressure, tapi di dalam tapi volumenya diposisikan tetap. Nah, yang selanjutnya adalah isobaric proses, di mana dalam suatu sistem tekanan dianggap tetap, dikondisikan tetap, tapi ada pemberian panas di situ, sehingga panas tadi menghasilkan kerja untuk menjaga tekanan itu. Gitu. Isothermal proses selanjutnya, yaitu di mana temperatur pada suatu sistem dikondisikan tetap dengan membuang temperatur ke sistem yang lain, sehingga terjadi perubahan yang diinginkan dalam sistem tersebut. Gitu. Isothermal proses. Ada perubahan fase, perubahan kalau di boiler perubahan fase, ya seperti itu. Terus adiabatik proses. Adiabatik proses ini di mana terjadi perubahan volume, tetapi memanfaatkan volume tetap untuk memanfaatkan kerja daripada dari proses tersebut. Gitu. Selanjutnya, nah yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai hukum termodinamika kedua, di mana hukum termodinamika kedua ini merupakan bisa dibilang sebagai berikut. Panas secara spontan akan mengalir. Hukum ini berbunyi panas secara spontan akan mengalir dari sesuatu yang lebih panas ke sesuatu yang lebih dingin, tetapi tidak akan mengalir dari sesuatu yang lebih dingin ke sesuatu yang lebih panas. Nah, hal ini sering digambarkan sebagai ketidakteraturan yang melekat pada satu sistem, atau semakin tidak teratur sistem semakin tinggi entropinya. Jadi hukum termodinamika kedua ini lebih menekankan terhadap
entropi itu sendiri. Jadi kita mengetahui adanya entropi di lingkungan. Jadi semua yang terjadi di alam ini umumnya adalah meningkatnya entropi gitu. Meningkatnya entropi itu dijelaskan dalam hukum termodinamika 2. Nah, mengapa banyak hal yang entropi itu sendiri adalah ketidakteraturan atau disorder gitu ya. Jadi semakin lama itu alam semesta ini semakin tidak teratur gitu. Nah, entropi sendiri dalam fisika itu diberi satuan energi per satuan massa dikali temperaturnya gitu kalau nggak salah, kilojoule per kilogram Kelvin atau semacamnya. Nah, semakin rendah entropi itu maka semakin teratur partikel yang ada di dalamnya. Ini misalnya ini contohnya zat cair ya. Zat cair itu memiliki entropi yang rendah, sedangkan entropi yang tinggi itu dimiliki oleh gas di sini. Gambarnya seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita mendinginkan air dalam kulkas gitu, dalam refrigerator. Nah, di dalam refrigerator ketika kita mendinginkan kulkas, kita menyerap entropi dari air tersebut sehingga fasanya berubah bentuk supaya supaya bisa menjadi es. Sedangkan hal itu dibayar dengan tingginya entropi di luar sistem kulkas tersebut, di mana terjadinya panas, pengambilan panas itu dibuang ke lingkungan seperti itu. Nah, secara umum kita sebagai manusia dan orang teknik mengkondisikan atau merekayasa segala sistem di alam semesta kita supaya entropinya turun untuk kepentingan kita gitu ya. Makanya itu ada namanya yang sekarang kita lagi rame-ramenya mengenai gimana kita mengkondisikan kehidupan lingkungan kehidupan kita dari bekas produksi yang industri itu supaya tidak merusak lingkungan gitu ya. Itu semuanya dimulai dari hukum termo 2 ini. Dan eksergi itu sendiri nantinya bisa diambil juga dari sini gitu. Nah,